berikut adalah wajah dari salah satu bapak sosiologi kita, August Comte. Dan ini adalah asal mula sosiologi. Bagi sosiologi itu muncul sebagai sebuah pengetahuan di tengah janin sejarah ya. Jadi ada 3 hal yang sebenarnya ingin dibahas di dalam presentasi kali ini, yaitu biografi dan konteks sosial dari August Comte sendiri. Lalu masuk ke dalam dasar pemikiran sosiologi, dan terakhir adalah relevansi serta kritik terhadap pemikiran August Comte. Kira-kira hari ini adalah tentang August Comte dan sosiologi. Singkat cerita, kalau kita mempelajari tentang kehidupan August Comte, pada zaman itu dia hidup di era perubahan politis. Pada zaman itu setting kehidupannya adalah masyarakat di sana bukan sebuah masyarakat yang stabil. Dia adalah sebuah masyarakat peralihan. Peralihan dari masyarakat yang awalnya hidup di dalam norma agama dan politik menuju kepada norma politik sekuler. Khususnya yang diwarnai oleh Revolusi Prancis. Jadi kalau kita mau tahu ya, konsep negara pertama kali muncul itu pas zaman kapan? Pas Revolusi Prancis. Konsep negara ya, state ya, itu muncul pada zaman ini. Dan di zaman di mana state atau negara lahir dari sebuah kerajaan, itu dilihat dari titik Revolusi Prancis. Dan perubahan inilah yang memicu August Comte untuk berpikir bagaimana kita bisa memacu yang namanya kehidupan bernegara, bermasyarakat, yang mengalami perubahan kanvas dari agama politik menjadi politik yang non-agamis. Nah, kalau teman-teman belajar juga tentang pemikiran-pemikiran di Prancis, ya sebenarnya kita bisa melihat ada 3 serangkai pemikir Prancis pada zaman dahulu kala ya. Pada zaman Revolusi Prancis biasanya ada 3 pemikir besar. Ada Voltaire, itu yang sebelah paling kanan, ada Comte, dan juga ada Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau yang paling terkenal. Rousseau adalah tokoh yang mencetuskan konsep tentang kontrak sosial. Jadi bagaimana peletakan konsep demokrasi modern itu dibentuk oleh Rousseau. Dan Voltaire mengkritik bagaimana politik harus dipisahkan dari agama, dan Auguste Comte mencoba untuk membangun sebuah metode di dalam keilmuan yang lebih modern. Jadi 3 tokoh besar ini adalah yang menjadi penggerak utama perubahan pola kemasyarakatan di negara modern. Dan kalau teman-teman pelajari, konsep negara pertama kali itu muncul pas di zaman 1789, Revolusi Prancis. Sebelumnya itu lebih tepatnya sistem kerajaan, bukan sistem demokrasi. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat, itu ada sebuah tahap ya, 3 tahap besar. Saya kira ini adalah sebuah tahap yang sudah sangat terkenal. Teologis, metafisik, positivisme, hukum positif. Awal mualanya menurut Comte kita bermula dari ketergantungan kepada figur Tuhan, dewa, sebuah pemikiran yang sangat teologis. Berlanjut kepada kehidupan yang berpikir secara abstrak, secara metafisis, secara filosofis. Dan terakhir adalah bagaimana kita masuk ke era yang bersifat positif, yaitu murni based on science and laboratory. Nah, jadi si Comte melihat bahwa progres sejarah adalah sebuah perpindahan paradigma dari yang sangat bergantung kepada sosok figur Tuhan, dewa, agama, lalu masuk kepada sebuah sistem pemerintahan berdasarkan pemikiran-pemikiran besar seperti Plato, dan terakhir adalah masuk ke dalam positivisme, yaitu pada zaman di mana manusia hidup murni digerakkan oleh mekanika, sains, naturalisme, dan empirisis. Jadi kita bisa melihat ya, pada zaman teologis, orang tuh bisa bertanya, kenapa masyarakat ini bisa bersatu, atau masyarakat ini tuh dipimpin oleh dewa yang mana? Maka orang yang menganut sistem teologis, dia akan berkata bahwa ya karena kita itu mempunyai sebuah dewa besar, yaitu namanya Zeus. Lalu pada zaman yang sudah lebih filosofis, cara berpikirnya sudah lebih kritis, masyarakat mulai berpikir bahwa sepertinya kita nggak percaya kepada dewa, tapi kita percaya tentang konsep persatuan, pemikiran yang mengatur sistem bekerjanya sebuah dunia. Kita percaya kepada Aristotle, kepada Plato,
kepada Xenophanes dan kawan-kawannya yang meletakkan rumus-rumus bagaimana melakukan pemerintahan. John Locke terhitung di sini. Rasionalisme, empirisisme, pemikiran-pemikiran filosofis golong dalam bagian ini. Baru sampai terakhir adalah masyarakat tidak lagi dipimpin oleh skema-skema filosofis, tapi sudah dibuktikan oleh sains, statistik, matematika. Apapun yang dilakukan menurut Comte harus digerakkan berdasarkan angka dan kepastian. Bukan hanya pemikiran filosofis, apalagi pemikiran mitologis, seperti yang ditawarkan oleh teologis. Jadi sosiologi pada zaman itu memang banyak digerakkan oleh ilmu IPA, banyak digerakkan oleh paradigma saintifik positif. Jadi sosiologi itu didasarkan oleh statistik dan memang banyak penggunaan data yang akhirnya berdasarkan itu dibangun teori-teori sosiologi. Harus ilmiah, harus empiris, harus statistik, harus tanda kutip mengikuti kaidah positivisme. Dan disinilah Comte mencoba untuk membawa sebuah ilmu baru namanya sosiologi yang bermigrasi dari ilmu IPA, yaitu manusia dapat diukur berdasarkan statistik-statistik. Nah, kalau kita lihat ya, sosiologi itu ditempatkan oleh Comte di bagian yang mana kita dapat melihat bahwa matematika, astronomi, fisika, kimia, biologi, sosiologi itu diurutkan berdasarkan sebuah faktor tertentu. Semakin tinggi sebuah ilmu, maka semakin pasti ilmu tersebut. Semakin abstrak ilmu tersebut. Semakin universal ilmu tersebut. Semakin ke bawah berarti semakin kompleks ilmu tersebut. Semakin sulit dipahami ilmu tersebut. Dan semakin berdinamika. Jadi si Comte itu melihat bahwa matematika, astronomi, fisika itu sebenarnya ilmu yang kompleks, memang kompleks, tapi dia mempunyai universalitas. 1 tambah 1 sama dengan 2, dimanapun dan kapanpun kita berada, di Mars, di Venus, di bumi, dari zaman manusia purba sampai hari ini, 1 tambah 1 sama dengan 2, universal. Tetapi kalau kita belajar sosiologi, ternyata 1 manusia tambah 2 manusia tidak selalu menghasilkan reaksi sosial yang sama. Lebih kompleks dari kimia, lebih kompleks dari biologi. Karena sosiologi mempunyai ilmu tingkat tinggi di dalam kompleksitasnya. Dia sangat relevan dengan manusia, sangat berdinamis, statistik susah untuk mendapatkan pola yang serupa. Tapi sosiologi dapat mencoba untuk mendekati itu dan menjelaskannya. Jadi memang satu sisi kita lihat pemikiran Comte itu bagus ya. Dia menggunakan statistik sangat kuat berdasarkan data. Jadi kalau teman-teman belajar sosiologi wajib mempunyai kekuatan statistika. Angka adalah hal yang biasa bagi orang yang mendalami ilmu sosial. Data adalah raja. Teori adalah ratu. Dari teori bisa menjelaskan data, tetapi data memberikan sebuah kepastian, keabsahan, kesahihan dari sebuah temuan sosial. Jadi memang Comte itu sangat rigorous ya, kaku di dalam berargumen. Statistik adalah ilmu yang pasti, wajib. Dan ini memang menjadi salah satu ciri khas aliran positivisme, yaitu data di atas ilmu. Permasalahannya adalah positivisme sendiri mempunyai banyak kelemahan. Menjadikan manusia sebagai data tidak dapat menjelaskan seluruh keutuhan dari manusia itu sendiri. Manusia dapat dilihat sebagai objek di dalam sebuah lampiran data statistik, tetapi data statistik saja tidak dapat menggambarkan seluruh kemanusiaan. Jadi metode dari positivisme sendiri turut bisa dipertanyakan dan membutuhkan pendekatan-pendekatan lain untuk dapat menjelaskan fenomena sosial dalam kehidupan manusia. Oke. Kesimpulannya adalah seperti ini. Comte sendiri adalah seorang pencetus istilah sosiologi. Socius adalah teman, logos adalah ilmu, jadi ilmu tentang pertemanan. Pendekatan dia sangat positivistik, yaitu menggunakan data
untuk menjelaskan fenomena sosial secara sangat empiris dan general. Dan terakhir sendiri adalah tahap-tahap dari teologis, metafisis, dan positif sangat menggambarkan corak masyarakat di Eropa. Tetapi, sekali lagi, tidak selalu benar bahwa masyarakat merupakan sebuah transisi dari teologis ke filosofis ke positif. Kadangkala, sebuah masyarakat yang menurutnya lebih sehat dari kelompok-kelompok yang lain justru mempunyai penekanan yang kuat terhadap bahasa filosofis yang etis dalam mengkritisi fenomena masyarakat keseharian. Nanti kita bisa menjelaskan itu lebih dalam lagi, khususnya yang 3 tahap masyarakat itu. Oke, sampai di sini saja presentasinya. Terima kasih.